pembahasan kuis satu, yaitu tentang bilangan. Kita mulai dari nomor satu, ya. Nilai dari -12 dikali -5/4 dikurang -2 dikurang 8 4/5 dibagi 2/5 adalah oke. Jawabannya berapa? -5. Oke, Xavier sama Rafael sama ya. Hafiz sama, Atar sama, -5. Oke, em, kalian harus tahu dulu ya, kalau yang namanya perkalian sama pembagian kan dikerjakan lebih dulu, ya nggak? Itu, kerjakan lebih dulu aja ya. Negatifnya nggak usah ikut deh, kita kerjakan lebih dulu. Kalau misalnya 8 4/5 itu kan sama aja kayak 5 kali 8 itu 40 tambah 4 ya. Berarti kan sama aja 44/5 gitu ya. Jadi kita tulis aja di sini -12 dikali -5/4. Ini kan jadinya ditambah ya. Ditambah 2 dikurang 44/5. Terus yang namanya pembagian pecahan kan jadinya dikali ya. Tapi dibalik 5/2 gitu. Kita selesaikan dulu eh, perkalian dan pembagiannya. Ini sederhanakan, coret, jebret, berarti 3 ya, -3. -3 kali -5, berarti 15. Ditambah 2, ya. Dikurang, ini habis, 44 bagi 2 itu 22 ya. Kurang 22. Itu. Oke, betul ya. Jawabannya adalah -5. Yes, oke. Ini nampaknya soal nomor satu sudah banyak yang betul ya. Oke, let's go. Oke, masih aman ya? Kira-kira ada yang mau ditanyain atau didiskusin dulu nggak? Nggak ada ya? Wis, baru ngerjain satu nomor, kerasanya IQ-nya 999. Gokil. Kita lihat aja. Nomor dua, jawabannya berapa? Albert Einstein gak kalah. Albert Einstein kalau nggak salah IQ-nya hanya 160-an ya. 162 apa 168 gitu. Empat, empat. Oke. Xavier sama Atar sama ya, jawabnya 4. Oke. Kok beda banget ya? Ayo. Kamu berapa, Rafael? Hafiz juga 4. 205,32. Jauh banget. Oke, kita cek ya. Em 2/3 itu selesaikan dulu ya. 8 dikali 5/2 itu kan sama aja kayak 1/5/2. Ini min ketemu min jadi plus 18/4. Ini plus ketemu min jadi min kan. Ini kita buat jadi 82/100 aja ya. Desimalnya kita ubah ke dalam pecahan. Oke. Selesaiin dulu 8 kali 1/5/2-nya. Berarti kan jadinya 8/25. Ditambah 18/4 dikurang 82/100. Ya. Ini penyebutnya enaknya dijadikan 100 semua ya. Itu. 100 bagi 25 4. 4 kali 8 32 ya. Ditambah 100 bagi 4 25. 25 kali 18. 4 16 20 ya. 25.
0,5 450 gede amat ya. 450 dikurang 82 ya, berarti 450 ini kan kalau 32 dikurang 82 itu min 50, 450 dikurang 50 berarti kan 400 ya. 100/100. Oke, jadi jawabannya adalah 4. Seperti itu. Betul ya? Jadi jawabannya 4. Beuh. Oke, aman ya. Rafael masih salah satu doang ya. Salah di mana, Fail? Salah woi. Kasihan. Widih, widih, widih. Oh, lupa pangkatnya negatif. Oh, pantes. Makanya itunya gede ya. Dibikin pecahan. Oke. It's okay. Oh, iya, kalau dipangkatin biasa emang hasilnya gede ya. Oke, sip. Aman berarti ya. Untuk ini nggak ada yang tanyain. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nilai dari min 4/3 tambah min 4/2 tambah min 4/1 tambah min 4/0 adalah berapa kalian? Min 85, min 44. Oke, ini langsung dua jawaban berbeda ya. Min 51. Oke, tiga jawaban berbeda. Min 51. Min 51. Oke, sekarang mengerucut ke min 51 ya. Oke, coba perhatikan dulu. Perhatikan bahwa kalau min 4 min 4 dipangkatkan 3 itu kan artinya adalah min 4 kali min 4 kali min 4. Ya enggak? Min kali min positif. Positif kali min, min lagi. 4 kali 4 16. 16 kali 4 itu 64. Ya. Terus kalau misalnya min 4/2 itu kan sama artinya kayak min 4 kali min 4. Min kali min positif. 4 kali 4 16. Berarti positif 16. Terus min 4/1 ya min 4 gitu ya. Sedangkan kalau min 4/0 itu adalah 1. Itu. Jadi tinggal kita jumlahin aja ya. 1/1 gitu kan. Jumlahkan 1/1 ya. Min 4/3 ditambah min 4/2 tambah min 4/1 tambah min 4/0. Berarti min 64 ditambah 16 dikurang 4 ditambah 1 ya. Ini kayak min 68 ditambah 17 ya. Hasilnya adalah negatif 51. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 51. Negatif 51. Ayo, kurang teliti nih. Kayaknya buru-buru nih kamu. Oke, ada yang mau ditanyain? Udah cek 3 kali. Oh, tapi sama nggak? Min 64, 16, min 4 sama 1. Sama. Oh, berarti di penjumlahan plus minusnya ya. Iya.
Sayang sekali ya. Aku tadi lupa minusnya. Oh iya, hati-hati. Langsung minus semua. Oh, pantes. Ini kan kalau didalamin kurung artinya minus empatnya yang akan dikalikan sebanyak 3 kali gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau ini kayaknya betul semua ini. Jawabannya betul semua ya. Em, kita cek dulu. Kita buat ke dalam negatif ya. Kita buat ke dalam desimal maksudnya. Negatif 0,37. Sudah desimal ya udah biarkan. Negatif 1/3. Ini kan sama aja kayak negatif 0,333 ya. Atau cukup dua angka di belakang koma aja berarti 0,33. Terus kalau 19% itu kan sama aja kayak 19/100. Artinya sama aja kayak 0,19. Kemudian kalau 2/5 itu kan berarti 2/5. 0,4 ya. 0,4. Iya ya, betul ya. Berarti di sini 0,40 kalau mau ditambahin supaya dua angka di belakang koma. Jadi kalau diurutkan terkecil hingga terbesar itu adalah terkecil itu lah ini mah berarti udah urut ya. Min 0,37 terus min 0,33 terus 0,19 0,40. Ini kakak nggak fokus kayaknya. Nggak disentuh sudah benar. Saya juga baru nyadar, iya kan ya? Nggak disentuh udah benar ya. Ini kan kalau kita lihat, kita kembalikan, yaitu negatif 0,37. Ini kalau dikembalikan jadi negatif 1/3. Ini jadi 19%. Ini jadi 2/5. Nah ya, jadi jawabannya ini. Ya, tinggal ditulis ulang sebetulnya. Itu adalah urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, aman ya. Em, karena banyak yang betul, jadi langsung aja ya. Kalau yang ini auto benar-benar ya. Nomor 5, jawabannya berapa? Tadi kalau nggak salah ada yang jawab 5, ada yang jawab 3 deh. Oke, Xavier 5. Yang lainnya 5. Ntar juga 5. Carlos 5 kali. Wih, 5 dong, 5 dong. Oh, 5. 5 semua ya. Oke. Pak Anton memiliki lahan seluas 1/4 hektar. Kemudian ia membeli tanah lagi seluas 4,41/6 hektar. Ya, berarti kan kita punya 1/4 ditambah 4/1/6 gitu ya. Oke, lahan tersebut akan dibagi untuk ditanami berbagai tanaman. Oke, ini diselesaikan dulu ya. Diselesaikan dulu baru dibagi. Ini kan jadinya 5/4 ya. 4 kali 1 tambah 1. Kemudian kalau ini 6 kali 4 tuh 24 ya. 24 tambah 1 25 berarti. Itu. Samakan penyebutnya 12 ya. 12 bagi 4
Tiga kali lima, 15. 12 bagi 6, dua kali 5, 50. Berarti jadinya di sini 60 per 12. Kok 60? 65 ya. 65 per 12. Gitu. Oke. Kemudian dibagikan ya. Selanjutnya, dia kan akan dibagi ke beberapa lahan ya. Dan masing-masing tanaman itu membutuhkan lahan sebesar satu per 12. Berarti 65 per 12 dibagi dengan satu 1/12. Ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadinya 13/12. Berarti 65 per 12 dikali 12/13. Sederhanakan, coret, jebret. 65 per 13. Ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 5 tanaman. 5 jenis tanaman, 5 tanaman atau 5 aja juga betul ya. 5 jenis tanaman. Tanaman. Oke, good. Ini juga kakak lihat tadi betul semua ya. Kayaknya yang kakak lihat jawaban 3 tuh salah ya. Harusnya 5 kayaknya. Jebret, koper jatuh, apa jatuh. Ah, tanda kurangnya harusnya aku ganti. Ya begitulah Mister gak teliti. Iya, tanda kurang, maksudnya tanda bagi kali ya. Oke, gitu ya. Jadi em, jawabannya adalah 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Ini juga nampaknya masih mudah ya. Berapa jawabannya? Nggak jawab. Oh, nggak jawab. Ternyata tidak begitu mudah juga ya. Aku berhenti di sini. Oh, berhenti di sini. Sama. Nggak jawab. 8. Oke, akhirnya dia jawab. Carlos 8. Oke. Gini ya. Pertama ingat dulu ya. Sifat perpangkatan. Yaitu ketika kita punya A pangkat M dipangkatkan N. Maka pangkatnya dikali. Ya. Pangkat dipangkatkan. Maka pangkatnya dikali. Oke, dengan demikian, berarti kan kalau kita punya 243 pangkat sepertiga dipangkatkan 3/5, kemudian ditambahkan dengan 125 pangkat seperdua dipangkatkan 2/3. Oke, pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali, berarti 243 pangkat 1/3 kali 3/5 ditambah 125 pangkat 1/2 dikali 2/3. Ya enggak? Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali gitu. Ini sederhanakan dulu. Coret, jebret. Coret, jebret. Gitu kan? Berarti jadinya 243 pangkat 1/5 ditambah 125 pangkat 1/3. Baru deh di sini berpikir bilangan berapa yang jika dipangkatkan 5 hasilnya 243.
Iya, betul. Itu 3/5. Gitu kan, berarti dipangkatkan 1/5. Ditambah bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 hasilnya 125. Iya, itu 5 ya. 5/3. Oh, ketemu lagi sifatnya. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Ya udah ini langsung aja coret. Jebret, coret, jebret. Jadinya adalah 3/1 ditambah 5/1. Yaitu 8. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 8. Jadi kapan pangkatnya ditambah? Pangkatnya ditambah itu kalau ini ya, perkalian. Kalau perkalian pangkat ditambah, pembagian pangkat dikurang. Kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Saya sebenarnya bisa kalau ingat materinya. Oh gitu. Bener. Widih, Ihsan bener ya. Sifat-sifatnya. Iya, sifat-sifatnya memang lumayan sih. Bagus, Xavier. Kamu mengutarakan apa yang ada di dalam hati kakak sebetulnya. Nggak bercanda ya. Ini parah nih si Xavier nih. Xavier terlalu terang-terangan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? KW. Mereka kan baru ngomong dikit ya. Apa itu coret jebret papan tulis patah? Oke, aman nih. Bener, nggak ada yang mau tanyain. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, jawabannya berapa yang ini? Nomor 7. Banyak yang kosong kayaknya, banyak yang nggak diisi. Sama, Rafael sama dengan siapa Rafael? Nggak jawab. Pas, nggak tahu. Oke, coret jebret nggak ada ini kayaknya nggak ada coret-coretan ya. Parah banget kalian. Oke, kita bahas ya. Ingat kan? Ya enggak. Jadi kalau misalnya kita punya em, 27 dibagi 5, di sini kan ada A ya. Munculin dulu aja A-nya. Berarti 25 tambah 2 dibagi 5, gitu kan. Kita pecah tuh. Berarti jadinya 5 ditambah 2/5. Ya enggak? Kan 25 bagi 5 5 ditambah, ya ini 2/5-nya masih ada. Gitu. Terus ingat dulu kan, kalau misalnya kita punya sifat gini deh, umumin aja. A per B. Ini sama dengan 1 B per A. Ya enggak? Karena misal gini, kita punya 2/5. Itu kan sama dengan kayak 1/5/2 gitu ya. Jadi kalau mau tahu alasannya, karena pembagian gitu kan. Karena 1 dibagi 5/2. Nah, itu sama aja kayak 1 dikali 2/5. Nah, ya udah jawabannya adalah 2/5 gitu. Sama kan? Kayak bentuk awal.
Ya, nilainya masih sama 2/5. Yang beda hanya apa sih namanya bentuknya aja. Itu. Yang berbeda hanya bentuknya saja. Itu. Kayak itu materinya ya. Gitu. Nah, sekarang kita ke penyelesaian. Di sini 27/5. Nah, itu kan sama aja tadi ya. 25/5 ditambah 2/5. Ya enggak? Nah, 25 dibagi 5 itu adalah 5. Ditambah, nah 2/5 ini mau dijadiin 1/. Berarti kan jadinya 1/5/2. Gitu. Nah, dia juga maunya jadiin 1/5/2-nya tuh. Berarti kan jadinya 5 ditambah 1 per. Nah, ini 5/2-nya tuh berarti jadinya 3, salah, 4 ya. 4/2 ditambah 1/2. Ya enggak? Supaya jadi 5/2. Berarti kan nanti jadinya 5 ditambah 1/4 bagi 2 itu 2. Ya. Ditambah 1/2. Nah, sebenarnya sampai sini sudah selesai karena udah 1/2. Tapi yang diminta itu bentuknya adalah 1/C+1. Berarti 2 ini harus kita pecah supaya jadi +1 gitu kan. Jadinya 5 1/2 ditambah 1 per. Nah, 2 ini pecah jadi 1 tambah 1. Nah, ini kan bentuknya udah sama nih. Ini 1, ini 1, ini 1. Sama kayak ini nih. Ini 1, ini 1, ini 1. Artinya apa? Iya, betul. Artinya ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Gitu kan? Ya. Maka nilai A kali B kali C itu adalah 5 kali 2 kali 1. Yaitu jawabannya adalah 10. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 10. Wih, si Rafael dipijit robot dong. Robotnya beli di mana dia? Betul aja, cuma setengah jalan ganti soal karena waktu. Wow, sayang sekali. Widih, Iksan betul. Aduh, Arkan udah betul tapi ngiranya salah ya. Sayang sekali. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Enggak. Oke. Dari Rafael enggak ya? Dari Hasan enggak juga. Yang lainnya? Ini kita geser ke atas dulu lah ya. Biar biar rapi dikit. Ini lebih enak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, nomor 8. Angka satuan dari operasi 2023 pangkat 2024 ditambah 2024 pangkat 2025 ditambah 2025 pangkat 2026. Ini lumayan banyak sih yang jawab ya. Jawabannya nol banyaknya.
Oke. Oke. Kosong. Nah, kosong itu bukan nol ya. Beda ya. Nol sama kosong tuh itu. Ada patternnya. Oke, betul ya. Jadi di sini kita lihat pola. Nah, gini ya. Kuncinya gini. Kalau kita mau mencari angka satuan, maka kita fokusnya ke satuannya aja. Gitu. Yaitu 3, 4, 5. Terserah depannya mau diapakan. Kenapa? Karena gini nih. Coba, misalnya kita 13 kali 13. Ya. 3 kali 3 kan 9. 3 kali satu 3. Satu kali 3 itu 3. Satu kali satu 1. Tuh lihat tuh. Di bawah angka satuan tuh nggak ada bilangan lain. Ya nggak? Iya dong. Nggak ada bilangan lain kan? Jadi ya udah. Gitu. Bilangan di depannya tuh nggak ngaruh. Kalau mau kita ngeliat angka satuan ya udah. Yang dicek adalah angka satuannya aja. Yang diperhatikan ya. Yang diperhatikan adalah angka satuannya aja. Gitu. Nah, berarti sekarang kita akan memperhatikan 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kita tulis dulu deh. Sama artinya kita akan mencari angka satuan dari 3 pangkat 2024 ditambah 4 pangkat 2025 ditambah 5 pangkat 2026 gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu polanya ya. Perhatikan bahwa, nah kita cek dulu nih. 3 pangkat satu itu kan sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 3 pangkat 4 sama dengan 81. 3 pangkat 5 sama dengan 243. 3 pangkat 6 sama dengan 729. Ya, sekarang lihat nih. Oh, polanya tuh 3, 9, 7, 1. 3, 9, pasti ya selanjutnya 7 dan 1 gitu. Ya nggak? Contoh nih, 3 pangkat 7. Kita nggak tahu nih berapa. Tapi gampangnya gini aja, karena kita mau angka satuan mencarinya, jadi fokusnya gini aja, 9 kali 3. 9 kali 3 itu kan 27. Oh ya udah, berarti angka satunya 7. 3 pangkat 8. Oh berarti 7 kali 3-nya. 21 kan? Berarti ya udah, angka satuannya adalah 1. Dan seterusnya. Jadi di sini punya pola ya, diperoleh pola yaitu adalah 3, 9, 7, 1, dan berulang. 3, 9, 7, 1, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Ke 4 pangkat 2025. Ya, berarti kan 4 pangkat satu dulu, yaitu 4. 4 pangkat 2, 16. 4 pangkat 3, 64. 4 pangkat 4. Ada yang tahu nggak? 256 ya. Oh, ini udah kelihatan nih polanya. Ya kan? Ini 4, 6, 4, 6. Nah, cara ngeceknya gini. Kalau misalnya pangkat 5, berarti tinggal 6 kali 4. 6 kali 4 itu 24. Oh, berarti 4. Kalau 4 pangkat 6, berarti 4 kali 4, 16. Oh, 6. Dan seterusnya. Itu. Maka diperoleh pola, yaitu adalah
Nah, ini polanya lebih gampang ya. 4, 6, 4, 6, 4, 6, dan seterusnya. Itu. Oke, terakhir, 5 pangkat sekian. Lihat, 5 pangkat 1 itu 5. 5 pangkat 2 itu 25. 5 pangkat 3, 125. 5 pangkat 4, 625. 5 pangkat 5, 3125. Dan seterusnya deh. Ya enggak? Pasti belakangnya itu selalu 5. Gitu. Selalu 5 kan? Nah, ini disebutnya digit istimewa ya. Jadi angka 5 sama angka 6 itu istimewa. Karena kalau dikalikan berapapun, angka satuannya pasti bilangan itu gitu. 5 dikali berapapun, angka satunya 5. Ya, dikali berapa kali pun maksudnya. 6 dikali berapa kali pun, eh, itu akan selalu 6. Jadi kalau ini diperoleh pola itu 5 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 dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kita analisis angka satuannya. Ya, angka satuan. Nah, angka satuan dari 3 pangkat 2024, sekarang perhatikan, ini kan berulangnya setiap 4 kali, ya enggak? Setiap 4 kali, ya. Iya, betul. Nah, 3002 berarti 3 pangkat 2024 itu kita lihat dulu nih. Karena berulang setiap 4 kali, jadi 2024-nya kita bagi dengan 4. Oh, ternyata habis ya 2024 bagi 4 itu habis. Ya, atau dilihat sisa 0 deh. Sisa 0. Ya, jadi yang dilihat sisa baginya. Oh, sisa 0. Ya udah kalau sisa 0 berarti angka satuan dari 3 pangkat 2024 itu paling terakhir, yaitu 1. Itu ya. Angka satuannya itu adalah 1. Itu. Nah, kalau yang ini ya, angka satuannya ini enak. Bisa dilihatnya gini. Kita mau mencari angka satuan dari 4 pangkat 2025. Ya. Nah, 4 pangkat 2025. Lihat, kalau ganjil, angka satuannya 4. Kalau genap, angka satuannya 6. Ya, 4 6 4 6 4 6. Oh, kalau ganjil 4. Kalau genap 6. Berarti ya udah, ini angka satuannya adalah, ini kan 2025 itu ganjil. Berarti 4. Ya. Kalau ini yang 5 udah jelas. Ya, jadi angka satuannya dari 5 pangkat 2026 udah jelas pasti 5. Gitu. Ya, tinggal dijumlahkan. Ya, berarti angka satuan dari 2023 pangkat 2024 ditambah 2024 pangkat 2025 ditambah 2025 pangkat 2026. Itu kayak 1 ditambah ini 4 ditambah 5 sama dengan 10.
Jadi angka satuannya itu adalah nol, gitu ya. Jadi angka satuannya adalah nol. Gitu. Jadi untuk soal ini betul jawabannya adalah nol. Ada jebret lagi nggak, Mister? Nggak ada ya. Jebret-jebret mah cuma di pecahan. 3/10 sama. Oke? Gimana? Kira-kira bisa dipahami? Mhm. Nah, 6 juga berulang pangkatnya ya. Angka satuannya itu pasti selalu 6 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 terus. Gitu. Oke, aman nih. Nggak ada yang mau tanyain. Paham? Ini kok kalian, ini tuh kita Zoom kayak kalian tuh belajar emot loh. Dari yang emotnya tuh sederhana ya, yang emotnya cuman begini, begini, begini. Tiba-tiba emotnya jadi kreatif kayak gini nih. Oh, dari face emoji keyboard. Walah, kirain kalian bikin sendiri. Ternyata emang udah dari keyboardnya ya. Oke, kalau paham, kita lanjut ya. Ini udah banyak yang bilang paham ya. Paham aja. Paham. Oke. Ini P, Mister. Oke, itu P ya. Oke, lanjut nomor 9. Banyaknya digit dari hasil perkalian 8 pangkat 16 dikali 25 pangkat 22. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu. Kalau misalnya 3 kali 10 pangkat 4 banyaknya digit ada berapa? Kalau 3 dikali 10 pangkat 4 banyaknya digit itu ada berapa? Kan 10 pangkat 4 itu sama aja kayak 10.000. Ketika dikalikan hasilnya adalah 30.000. Ya enggak? Nah, di sini banyak digitnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini ada 5 digit. Atau banyaknya digit ada 5. Gitu ya? Betul nggak? Berarti kalau misalnya 16 kali 10 pangkat 5 banyaknya digit ada berapa? Kalau 16 kali 10 pangkat 5 banyaknya digit ada berapa? 7, betul. Linda ya. Jadi di sini ada 7 digit. Itu. Oke ya. Jadi nanti idenya itu adalah kita temukan bentuk 10 pangkat. Ya. Jadi idenya kita temukan bentuk 10 pangkat. Oke, ya. Jadi tadi ya, idenya itu adalah temukan bentuk 10 pangkat n. Ya, atau 10 pangkat berapapun lah. Gitu. Nah, jadi ya ketika kita ada 8 pangkat 16 dikali 25 pangkat 22 itu kan bisa kita ubah. 8-nya itu adalah 2 pangkat 3. Ya, dipangkatin 16.
dikali 25 itu adalah 5 pangkat 2. Ya enggak? Adalah 5 pangkat 2. Itu 5 pangkat 2 dipangkatkan 22. Berdasarkan sifat perpangkatannya ya. Ingat sifatnya ya. Kalau misalnya kita punya A pangkat M dipangkatkan N, berarti kan sama aja kayak A pangkat M kali N. Berarti ini kan pangkatnya dikali. Jadinya 2 pangkat 48. Dikali kalau ini 5 pangkat 44 ya. Gitu. Nah, sekarang tujuan kita itu adalah menemukan bentuk 10 pangkat. Ya, tujuan kita adalah menemukan bentuk 10 pangkat. Sekarang ingat dulu sifatnya. Ingat sifatnya ketika kita punya A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita mau dapet A pangkat N dikali B pangkat N, di mana pangkatnya sama, berarti bisa diubah menjadi A kali B pangkat N. Itu. Nah, artinya di sini pangkatnya itu harus kita buat sama terlebih dahulu. Yang lebih kecil kan 44. Jadi 48 ini harus kita ubah ke dalam bentuk pangkat 44. Ya enggak? Berarti artinya adalah 2 pangkat 4 tambah 44 dikali 5 pangkat 44. Ya. Sifat dasarnya kan gini ya. A pangkat M kali A pangkat N itu adalah A pangkat M tambah N. Nah, kalau penjumlahan berarti bisa dipecah. Ini kan penjumlahan nih. 4 ditambah 44. Berarti bisa dipecah dong. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 44 dikali 5 pangkat 44. Oh, ini tinggal dikelompokkan ya enggak? Berdasarkan sifatnya, berarti 2 pangkat 4 itu kan 16. Dikali 2 kali 5 dipangkatkan 44. Berdasarkan sifatnya. Berarti 16 dikali 10 pangkat 44. Itu. Maka banyaknya digit, ya enggak? Banyaknya digit itu adalah 46 digit. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 46 digit. Seperti itu. Silakan boleh dipahami, jika ada yang tanyakan boleh ditanyakan. Tiga ratus lima puluh empat, iya kebanyakan 354. Paham nggak? Kalau ada yang mau ditanyain boleh, atau mau diskusi juga boleh. Ntar paham. Yang lainnya, Fit jangan ngantuk. Oh, karena udah jam berapa, Fit? Carlos nggak paham atau nggak ada yang mau ditanyain? Ini kalian kalau lagi diskusi tanya jawab jangan ngerusuh dulu ya. Jangan spam dulu, kasihan. Nggak ada yang mau ditanyain. Oh, oke, sip.
Kalau nggak ada yang mau tanyain Maya, lanjut ya. Jadi idenya itu adalah mainkan sifat-sifat perpangkatan untuk temukan bentuk 10 pangkat N. Satu soal lagi, oke. Satu soal lagi. Terakhir. Nilai N per 2 yang memenuhi adalah berapa kalian? 12. Itu kayaknya N kali 2, 12, Bang. Oke, sekarang perhatikan. Katanya gini ya, 2 pangkat, ini kan sebenarnya 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah seterusnya sampai 2 pangkat N. Ya, artinya 2 pangkat N itu adalah 2 pangkat paling akhir. Itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah 126. Betul? Oh, betul. Itu. Atau gini deh, kita ubah ya. Jadi perhatikan, 126 itu kan sama dengan 2 ditambah 124. Ya enggak? Oke, itu kan, lihat nih. Duanya kita udah kepake nih. 2 pangkat 1. Ya. Jadi kita mundur perlahan aja. Sekarang gini, 124 itu sama dengan 2 tambah 4 tambah 120. Ya, lihat di sini itu sudah muncul 2 pangkat 1. Ini udah muncul 2 pangkat 2. Ya nggak? Berarti selanjutnya gimana cara mecahnya? 2 tambah 4, nah 120-nya pecah. Jadi 8 tambah 112 ya. Tambah 112. Ya nggak? Pecah lagi aja. 2 tambah 4 tambah 8. Nah, pecahnya gimana? Iya, betul. Mencuri 16. Berarti berapa ini? 104 ya? Kok 104 sih? 106. Oh, salah. 96 ya? 96. Itu. Pecah lagi aja. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Nah, pecahnya adalah 32. Ya nggak? Kalau 32 berarti 4, 6. 64. Oh, sampai ketemu bentuk 2 pangkat, ya udah. Berarti berhenti, nggak usah dipecah lagi. Kan jadi kita dapatnya gini. 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 5 tambah 64 itu kan 2 pangkat 6. Ya nggak? Iya, betul. Gitu. Jadi N-nya berapa? Katanya 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 eh, pangkat seterusnya sampai ujungnya itu 2 pangkat N. Oh, ternyata ini adalah 2 pangkat N. Ya, ini adalah 2 pangkat N. Itu. Maka diperoleh nilai N itu sama dengan 6. Ya. Akibatnya nilai N per 2 itu sama dengan 6 bagi 2. Yaitu nilainya adalah 3. Jadi untuk soal ini
Jawabannya adalah tiga. Seperti itu. Silakan. Boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan. Wow, ini jawabnya kalian udah banyak yang betul ya. Jawabnya tiga semua. Beres deh. Ya, jadi jawabannya adalah tiga. Oke, bentar. Berarti sudah beres 10 soal terjawab. Oke, segitu yang bisa kakak sampaikan. Eh, Nanti kakak akan cek kira-kira nilai kalian berapa. Gitu ya. Buat pertemuan minggu depan, hari Senin, berarti nggak kuis. Ya. Jadi kita tuh pertemuan 1, 2, 3 udah belajar tentang bilangan. Pertemuan 4 kuis. Nah, nanti pertemuan 5, 6, 7 kita akan belajar aljabar. Ya, tapi kalau pertemuan berapa tuh? Pertemuan limanya kita masih bilangan akar. Oke? 5, 6, 7 kita akan belajar aljabar. Limanya itu akar, 6, 7-nya itu aljabar. Nanti kuis lagi di pertemuan ke-8-nya. Tentang aljabar kuisnya. Itu. Oke?